Siapa Jenderal TNI meratapi jenazah AKP Riyanto Ulil Ansar yang tewas ditembak Kabak Ops AKP Dadang? Sosok Jenderal TNI Bintang 1 jadi sorotan saat pelepasan jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Ansar di halaman Rumah Sakit Bayangkara Padang, Kota Padang, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Sang jenderal yang ditemani istrinya terlihat sedih di hadapan peti jenazah AKP Ulil sebelum diberangkatkan ke tanah kelahirannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang mengenakan seragam lengkap TNI berikut dengan lencana Jenderal Bintang 1 itu terlihat meratapi jasad AKP Ulil ketika peti jenazah dibuka. Seperti diberitakan, AKP Riyanto Ulil Ansar tewas ditembak AKP Dadang Iskandar Kabak Ops Polres Solok Selatan, Polda Sumbar. Momen Jenderal TNI melepas kepergian AKP Riyanto Ulil Ansar itu terekam jurnalis Tribun Padang saat pelepasan jenazah yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. Sementara itu, istri sang Jenderal TNI tidak kuasa menahan tangis sambil berdoa di hadapan jenazah AKP Ulil. Setelah melakukan penghormatan terakhir, jenazah AKP Ulil dinaikkan ke dalam mobil ambulan Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diterbangkan ke Makassar. Belum diketahui siapa sosok Jenderal TNI tersebut. Namun demikian, disebutkan keluarga dipersilakan melepas kepergian jenazah yang akan dibawa ke Makassar kampung halaman AKP Riyanto. Foto-foto AKP Riyanto berfoto dengan keluarga TNI pun tersebar di media. Nampak AKP Riyanto berfoto bersama keluarga Jenderal TNI tersebut. Namun belum diketahui apa hubungan alumni Akademi Kepolisian 2012 dan keluarga TNI tersebut. AKP Riyanto Ulil Ansar merupakan seorang yatim sejak kecil. Ayah AKP Ulil telah meninggal dunia, dan sejak kecil anggota Polri lulusan Akpol ini diasuh oleh ibunya. Saat ini AKP Ulil berusia 34 tahun, statusnya masih bujangan alias belum menikah. Calon istri AKP Riyanto Ulil Ansar adalah seorang polwan. Sang pacar bertugas sebagai intel di Jakarta. Rencananya, keduanya akan melangsungkan pernikahan tahun depan. Sosok sang polwan yang belum diketahui namanya ini diungkap oleh paman AKP Ulil, Daniel Ferry Mangin saat di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, malam. Dia juga polwan, intel dari Jakarta, ucap Ferry, dilansir dari tribunnews.bogor.com. Ferry Mangin mengatakan, keponakannya itu akan mempersunting sang kekasih di tahun 2025. Rencana pernikahan AKP Ulil sejalan saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi atau kompol. Rencana dia mau menikah tahun depan. Kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ucapnya. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar. Bahkan, calon istrinya juga telah diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Tapi takdir berkata lain, polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati sesama polisi rekan sekantor di Polres Solok Selatan. Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Pol Suharyono mengungkapkan karir AKP Ulil di kepolisian sangat baik. Pastinya karirnya sangat bagus, perjalanan karirnya sangat hebat, kata Suharyono. Suharyono mengatakan Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Ansari merupakan sosok yang baik dan respek. Loyalnya tinggi. Sehingga begitu saya perintahkan tuntaskan abis tambang ilegal yang marak galian C tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini, katanya. Suharyono mengatakan Polda Sumbar juga sudah memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan karena memiliki prestasi dalam menuntaskan tambal ilegal yang marak galian C tanpa izin. Setelah dilakukan penghormatan terakhir dalam upacara pelepasan jenazah, jasad Ulil Riyanto Ansari yang sudah dimasukkan ke dalam peti dinaikkan ke dalam mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Padang. Kegiatan upacara pelepasan jenazah ini dipimpin secara langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang berlangsung penuh haru.
Hal itu dikarenakan pihak keluarga sempat melihat dan mendoakan jenazah yang ada di dalam peti. Selanjutnya, jenazah diterbangkan ke kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Proses upacara pelepasan ini diikuti oleh jajaran dari Polda Sumbar, pejabat utama Polda Sumbar, dan pimpinan lainnya. KP Ulil Rianto ternyata berencana nikahi kekasihnya seorang polwan tahun depan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Sumbar, AKP Ulil Rianto yang tewas ditembak sesama rekan polisinya ternyata berencana menikahi kekasihnya pada 2025 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh kerabat korban, Ferry Mangin ketika dijumpai di rumah duka di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, dini hari. Dia mengungkapkan bahwa AKP Ulil tengah merencanakan pernikahan sebelum ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Rencana pernikahan AKP Ulil itu bersamaan saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi atau kompol. Ulil yang masih lajang, rencananya sudah mau menikah. Tadi, datang juga calonnya melayat. Rencana dia mau menikah tahun depan. Kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ucap Ferry, dikutip dari tribunnewsbogor.com. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar dan calon istrinya juga telah dikenalkan. Namun, takdir berkata lain, polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati oleh rekan sesama polisi. Calon istri AKP Ulil itu, kata Ferry, merupakan seorang polisi wanita, polwan, yang bertugas di Jakarta sebagai intelkam. Iya, anggota polwan juga calonnya. Dia juga anggota Polri tugas di bagian intelkam dari Jakarta. Rencana mau menikah tahun depan. Sudah dikenal oleh keluarga, ungkapnya. AKP Ulil kerap curhat ke ibunya. Ferry juga mengatakan, sebelum kejadian penembakan tersebut, AKP Ulil kerap bercerita atau curhat dengan ibunya. Seperti AKP Ulil sempat menyampaikan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya sebagai Kasat Reskrim. Dia bilang, doakan saya, tugas saya berat. Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, katanya, dikutip dari tribuntandahubungtimur.com. Bahkan, ketika curhat dengan ibunya, AKP Rianto pernah mengatakan ingin mundur dari kepolisian. Namun, sang ibu menyemangatinya dan mendukung dengan doa. Dia pernah bilang, bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat. Tapi ibunya menguatkan dia. Dia, ibunya, mengatakan, jangan nak, kita dukung dengan doa, ungkap Ferry sambil menirukan percakapan. AKP Ulil juga mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya dan mengaku ingin hidup lebih santai, bisa menikmati waktu di luar tekanan tugas. Namun, tekad dan tanggung jawabnya kepada negara membuatnya tetap loyal dalam menjalankan tugas. Untuk diketahui, AKP Ulil baru menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan, sebelumnya bertugas di Brimob Polda Jawa Tengah. Jabatan barunya ini dijalani kurang dari setahun sebelum insiden tragis menimpanya. Adapun, AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari di Polres Solok Selatan. Penembakan tersebut diduga terkait dengan konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Sebagai informasi, saat ini, AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Kasus ini menuai perhatian luas, termasuk dari Polda Sumbar yang mengawasi investigasi lebih lanjut. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menekankan bahwa kasus ini harus diusut tuntas.